Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengkisahkan kisah sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal termasuk salah seorang sahabat yang paling paham dalam permasalahan seputar hukum halal dan haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sahabat Mu'adz bin Jabal, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz ibnu Jabal." Umatku yang paling tahu tentang perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang masuk Islam kurang lebih pada saat usianya 18 tahun. Dan meninggal pada tahun 18 Hijriah karena terjangkiti virus taun pada waktu itu. Dan beliau meninggal pada saat usianya tidak terlalu tua, yaitu ahli sejarah mengatakan kurang lebih usia beliau pada saat meninggal adalah 34 tahun. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nabi SAW pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke wilayah Syam pada waktu itu untuk mendakwakan Islam di sana, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Singkat kisah, pada saat sahabat Mu'adz bin Jabal tinggal di Syam, yang dimana di Syam waktu itu kebanyakan masyarakatnya beragama Nasrani. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melihat orang-orang Nasrani, mereka biasa bersujud untuk pendeta-pendeta mereka. Dan Mu'adz bin Jabal pada waktu itu menganggap itu adalah perbuatan yang istimewa, yang dimana orang umum menghormati tokoh agama di antara mereka. Sehingga sahabat Mu'adz berkeinginan mempraktekkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Syam sampai di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin bersujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'zim atau penghormatan layaknya orang Nasrani menghormati pendeta-pendeta mereka. Di saat sahabat Mu'adz bin Jabal akan bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan sahabat Mu'adz bin Jabal pada waktu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersujud kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termaktub di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu itu, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Yang artinya, seandainya
aku diperintahkan seseorang boleh bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Dalam riwayat hadis ini secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya seseorang tidak boleh sujud kepada manusia. Pelajaran penting dari riwayat ini bahwa sujud kepada manusia tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Karena sujud ini ibadah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghaturkan ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah tentu tidak diperkenankan di dalam syariat Islam yang mulia. Demikianlah faedah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat seluruh saudaraku kaum muslimin dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.